Pokoknya waktu itu saya udah benar-benar tegang kan, udah benar-benar tegang di dalam air. Soalnya saya udah mikir, kayaknya ini ikan jebakan, saya bakalan jadi korban di sungai ini gitu. Jadinya saya langsung Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ferry Doclo. Di video ini, di video yang berbeda, saya akan menceritakan pengalaman saya tentang menangkap ikan ya. Dan saya akan menitik fokuskan menangkap ikan menggunakan tangan kosong. Kalau nama daerah sini itu menangkap ikan tangan kosong itu namanya ngobeng. Nah, ngobeng itu saya sudah memulai sejak kecil ya, sejak ya masih sebelum sekolah juga saya sudah ngobeng. Yang dulu itu saya kalau ngobeng itu ya jarang ketangkep gitu, karena saya belum ahli. Jadi misal ada ikan juga kadang bisa dapat, kadang enggak gitu. Kecuali kalau memang itu kayaknya wah itu rezeki kita, kadang-kadang ya dapat gitu. Nah, seiring berjalannya waktu makin kesini saya memperdalam skill saya tentang mengobeng atau menangkap ikan menggunakan tangan. Saya memperdalam skill saya yang tadinya kalau menangkap ikan itu ya airnya harus bening. Seiring berjalannya waktu saya ngobeng itu di air yang sedikit keruh. Karena ketika air keruh itu kalau kita ngobeng itu tangan kita nggak kelihatan sama ikan gitu. Nah jadi misal ada tangan kita di depan ikan itu gak kelihatan sama si ikan. Jadinya kalau ngobeng itu pas air keruh itu lumayan gampang ketika kita skillnya sudah tahu gitu. Nah, dan saya juga kalau menangkap ikan menggunakan tangan itu suka diajak sama orang-orang di sekitar saya gitu. Kayak orang-orang yang dulunya se-SD kan, sama bapak-bapak gitu, saya sok diajak ngobeng. Ketika misalkan sekarang hujan, nanti air sungai itu banjir kan, nah saya sok diajak tuh. Kadang dapat, kadang enggak ya kan, kadang dapat banyak, kadang sedikit ya, mungkin rezeki beda-beda gitu kan. Nah, pada suatu ketika waktu saya ngobeng itu saya pernah dapat lele. Pas saya dapat lele itu malah tangan saya itu kepatil gitu kan. Tangan saya kepatil dan tangan saya itu pegal banget. Jadinya saya nggak bisa melanjutkan menangkap ikan menggunakan tangan kosong gitu. Misalkan kan yang kena patil itu tangan kanan saya kan, jari-jarinya itu kena patil. Jadinya saya ngobengnya juga nggak sempurna gitu. Saya cuma menggunakan tangan kiri, tenaganya juga seininya kan. Jadi tangan kanan itu cuma buat ngebendung sebelah sini kan, yang tangan kiri yang bergerak gitu. Jadi yang namanya kepatil itu aslinya ya sakit. Sakit itu kan. Kayak disuntik gitu kan, Kalau disuntik kan mending kan diobatin gitu. Walaupun sakit tapi ngobatin. Tapi ini itu sakit kadang-kadang jadi penyakit gitu kan. Jadi waktu itu kita lagi menangkap ikan kan sama teman-teman. Kita mengelilingin batu itu tuh. Jadi pas di dalam batu itu ada ikannya katanya kan, kata teman saya. Kita lagi suasananya hening banget. Tiba-tiba teman saya aduh gitu kan, ibu gitu. Ternyata tangan teman saya itu kepatil ikan lendi. Lendi itu anaknya lele gitu kan. Jadi lele yang masih kecil namanya kalau di sini itu lendi. Nah jadi dia itu teriak kan manggil ibunya karena dia itu kepatil gitu kan.
Pertamanya kami nolongin. Coba diludahin gitu kan. Diludahin masih sakit juga. Kata kita, dikencingin. Itu udah dikencingin kan. Tetap katanya masih sakit terus kan. Jadi kita bingung. Jadi kita sudah bingung, jadi kita menyuruh dia itu pulang. Ya udah kamu pulang aja gitu kan. Nah, jadi dia itu pulang, sepanjang jalan dia itu nangis manggil ibunya gitu kan waktu itu. Itu pas dia nangis kita malah tertawa terus gitu kan, lucu gitu. Jadi keesokan harinya pas kita mau nyamperin dia main lagi, kan kalau pas dulu itu kalau manggil teman kalau mau main itu kan, misal namanya Teddy ya, tok Teddy ulin yuk gitu. Terus kata ibunya, si Teddy mah lagi demam gitu kan, kemarin habis kepatil gitu. Aduh, itu kita langsung pergi kan. Pertamanya kita bilang, oh enggak tuh bu, kita lanjut gitu kan. Kita pas udah ngumpul lagi sama teman-teman, kita tertawa ya kan, puas banget gitu kan. Nah jadi kayak gitu. Saya juga pernah ini lagi pas tangan saya habis kena gigit bulus ya, digigit bulus. Tapi saya tetap pengen ngobeng. Jadi luka gigitan bulus itu yang harusnya saya menunggu kering terlebih dahulu, malah jadinya membengkak kena air. Jadi lama itu sembuhnya malah. Nah jadi kan kalau kita ngobeng itu atau menangkap ikan menggunakan tangan itu, yang kita gunakan itu buat menekan kepalanya itu kan pakai kuku kan, biar ikannya langsung mati. Nah itu kalau mau menekan kepalanya, kalau tangan kita lagi sakit itu benar-benar kayak nggak ada tenaga gitu. Jadi kadang ikan juga lolos lagi gitu kan dari tangan kita. Nah pengalaman yang lain juga selain kepatil, saya pernah ini kegigit bulus lagi di leher. Nah waktu itu saya pas lagi ngobeng sama bapak-bapak itu kan pada berbaris gitu kan, yang misalkan paling awal itu siapa, paling belakang itu siapa. Nah saya posisinya waktu itu di tengah. Itu dari dari depan itu ada yang dapat bulus, dilemparin ke belakang gitu kan, terus kan masuk air lagi. Saya kan lagi ngobeng. Nah kata saya, ini kok leher saya kok sakit gitu kan. Pada awalnya saya nggak ngerasakan sakit kan, tapi pas saya melihat bulus menggantung di leher saya langsung teriak dan nangis gitu. Terus itu sama bapaknya si Yudi ya, waktu itu bapaknya si Yudi, itu si bulusnya itu ditekan sama dia kan, langsung dilemparin ke batu sama saya. Pokoknya waktu itu saya ngamuk kayak gitu sama bulus itu. Kesel banget itu. Saya juga ini pernah juga mengalami pengalaman yang namanya ngobeng itu, ini ngobeng ke Cilumuh. Saya ngobeng ke Cilumuh itu mandan ini, awalnya itu kayak mandan kayak mandan ragu-ragu gitu kan, soalnya yang namanya Sungai Cilumuh itu banyak perairan dalamnya. Jadi saya sok takut itu kan, takutnya di dalam air itu ada apa gitu kan. Kan kita nggak tahu gitu kan, misalkan kita kan di atas, kan kita nggak tahu yang di dalam air itu ada apa aja gitu kan. Nah saya waktu itu berangkat menangkap ikan itu bareng sama orang-orang Ciburang, orang Kalanganyar, sama orang Biru. Nah jadi kita itu menangkap ikan rame-rame kan di Cilumuh. Ada yang menjala, ada yang pakai sirip, ada yang pakai saringan, pokoknya banyak lah, beragam alat-alatnya yang digunakan kan. Tapi saya tetap menggunakan tangan kosong gitu, atau ngobeng.
pada suatu ketika saya lagi ngobeng di sekitaran Bongas. Ya orang-orang sini tahulah Bongas itu di mana kan. Nah, saat itu saya ini pas saya di Bongas, saya menyelam kan ke air yang dalam. Di dalam air yang dalam itu kan kadang-kadang ada ikan yang gede-gede kan. Jadi saya berambisi gimana caranya agar saya dapat ikan yang besar. Jadi waktu itu yang jadi primadona itu pas menangkap ikan itu ikan caung. Atau nama lainnya itu ikan baung. Nah, saya pokoknya gimana caranya agar saya juga dapat ikan baung itu kan. Karena yang waktu itu yang dapat ikan baung itu cuma yang menjala gitu kan, cuma yang menjala. Nah, saya berusaha gimana caranya agar saya juga dapat ikan baung. Jadinya saya menyelam ke air yang dalam itu. Saya menangkap ikan menggunakan tangan ke dalam. Saya itu merogoh lubang-lubang yang ada di perairan dalam itu. Kan airnya itu kan pada dalam banget kan. Ya sekitar 2 meter adalah. Pas saya merogoh ke yang paling dalam, di dalamnya itu ada ikannya. Waktu itu saya udah megang kan. Ih, kok licin gitu kan. Saya menyelam lebih dalam lagi, terus saya rogoh gitu kan. Wah, ini kayaknya iya beneran ini. Kayaknya beneran ini ikan caung gitu kan. Jadinya karena saya nggak kuat menyelam, akhirnya saya kembali lagi ke permukaan. Saya kembali ke permukaan, ambil napas lagi gitu kan. Saya langsung menyelam lagi. Saya menyelam lagi, merogoh lubang itu gitu kan. Pas saya lagi merogoh, kok tiba-tiba kayak ada lumut gitu kan. Ada lumut yang bergerak ke tubuh saya gitu. Pertamanya kan kayak ke pinggiran tangan itu kan, ke pinggiran tangan. Halus banget. Nah, jadi pas waktu itu saya tetap merogoh ikan itu kan, biar gimana caranya agar ikan itu dapat gitu. Pas saya sudah memegang ikan caung itu, tubuh saya kayak udah dipenuhi sama si lumut itu gitu, kan. Nah, jadi pas di dalam air, saya berpikir ini kayaknya ikan ini jebakan gitu buat saya gitu kan. Soalnya itu lumut udah melilit ke tubuh saya kan. Jadi saya langsung ingat ke Mayangga atau hantu air. Soalnya waktu itu lagi beredar-beredarnya berita-berita munculnya hantu air atau si Mayangga itu kan. Jadi saya langsung ingat ke situ gitu. Saya langsung ingat ke Mayangga. Pokoknya waktu itu saya udah benar-benar tegang kan, udah benar-benar tegang di dalam air. Soalnya saya udah mikir kayaknya ini ikan jebakan, saya bakalan jadi korban di sungai ini gitu. Jadinya saya langsung lepasin itu ikan, saya langsung keluar ke permukaan kan, saya langsung ke pinggiran sungai itu gitu. Saya langsung melemaskan tubuh saya kan, langsung tarik napas gitu. Jadi saya berpikir, nggak apa-apalah, mungkin bukan rezekinya lah dapet ikan itu, daripada saya harus jadi korban kan di sungai itu gitu. Posisinya itu saya udah ditinggalin. Posisinya ditinggalin sama rombongan. Soalnya yang rombongan itu kan misal di sungai pas di Bongas itu cuma menjala beberapa kali kan, cuma udah dapat lewat lagi kan. Karena ikannya mereka itu nggak nemu gitu, nggak dapat pas di situ. Tapi pas saya itu langsung nemu kan. Jadi saya tetap gimana caranya biar ikan itu dapat. Jadi saya ditinggalin itu sama rombongan waktu itu. Jadi pas saya ke pinggiran sungai. Jadi pas saya sudah melemaskan tubuh saya kan, kondisinya sudah tidak tegang lagi. Saya langsung menyusul ke rombongan. Nah, saya waktu itu nggak cerita sama orang. Takutnya kalau saya cerita sama orang itu, orang-orang yang lagi nangkap ikan atau rombongan yang lagi nangkap ikan pada takut gitu. Jadi gimana caranya saya tetap meredam apa yang
saya alami gitu kan. Saya tetap menyembunyikan apa yang saya takuti gitu, agar saya juga tetap bisa melanjutkan menangkap ikan sama mereka. Jadi itu cerita singkatnya ya, pengalaman saya tentang ngobeng atau menangkap ikan menggunakan tangan. Ya semoga aja ya teman-teman mungkin yang lagi menangkap ikan di mana aja gitu, aman-aman aja kan, nggak mengalami kejadian atau pengalaman seperti saya. Soalnya saya juga aslinya itu mandan percaya atau tidak gitu kan sama hantu air itu. Cuma ya saya menghargai itu kan, menghargai cerita rakyat yang ada gitu kan soal Mayangga atau hantu air itu. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.